Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sebelumnya ya teman-teman. Kalau di sebelumnya seperti ini, yang sudah kita buat, kita punya lokasi yang bisa kita klik, yang mana nanti kita akan berpindah ke lokasi-lokasi tersebut. Hasilnya harusnya untuk video kali ini kita mau mungkin langsung 2 pertemuan saja. Kita gabung jadi 1-2 pertemuan dengan materi yang hasil akhirnya mungkin seperti ini nanti. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Gitu ya. Mungkin mirip dengan sebelumnya tapi ada beberapa hal yang akan kita rubah. Oke, kita kembali ke yang sebelumnya seperti ini dan kode yang sebelumnya ada di indeks HTML ini ya teman-teman. Ini bisa Anda copy teman-teman dengan cara klik kanan, copy, Anda ganti namanya indeks HTML jadi indeks berapa, indeks 4 gitu atau indeks default atau apa terserah ya. Pokoknya belakangnya .html. Jadi kita copy aja. Tujuannya biar kita punya backup dari hasil kerja kita sampai saat ini. Jadi kalau kita tekan copy dengan nama yang baru, maka akan tercipta file baru nih ya, index garis bawah default ini. Dengan gitu kalau kita buka ini isinya harusnya sama dengan hasil pekerjaan kita yang sebelumnya. Kita tutup dulu ya teman-teman. Sekarang kita rubah-rubah nih indeksnya ya. Karena kita rubah-rubah makanya kita backup tadi ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman seperti ini terlalu kecil bisa dibesarkan ya gini. Oke, ini saya kontrol sama scroll ya, scroll atas scroll bawah biar lebih kelihatan teman-teman. Jadi yang sebelumnya seperti ini mau kita rubah teman-teman. Yang pertama yang perlu kita rubah adalah koordinatnya. Saya maunya tidak ditaruh di sini teman-teman. Saya pindah. Tujuannya apa? Agar koordinat yang ada di sini nanti bisa sama dengan koordinat di markernya. Jadi kita punya 3 tempat maka akan ada 3 marker. Kalau kita punya 10 tempat berarti nanti ada 10 marker dan seterusnya. Dan marker-marker tersebut akan dibuat secara otomatis. Jadi bukan dibuat secara manual diketik satu demi satu. Contoh yang di bawah ini markernya kan kita ketik satu demi satu ya teman-teman. Misalnya nih marker apa kita tambahkan ke dalam map kita secara manual alias diketik satu demi satu. Nah mau kita buat otomatis ya teman-teman. Caranya adalah mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar tentang variabel ya. Mungkin pernah kita bahas tentang variabel. Contohnya map ini adalah sebuah variabel ya. Map sama dengan, nah berarti mapnya itu variabel. Terus circle mana? Circle sama dengan ini juga berarti circle ini adalah sebuah variabel. Nah, yang mau kita masukkan ke dalam variabel data-data ini. Tapi variabelnya yang bisa menampung banyak nilai. Kalau variabel itu cuma bisa menampung satu nilai. Sedangkan variabel yang bisa menampung banyak nilai itu disebut dengan array, teman-teman. Nanti kita coba buat array. Kalau teman-teman belum paham bisa dilihat aja dulu, diikuti. Kalau masih nggak paham bisa tanya, tapi harapan saya minimal Anda bisa nyuntuh. Setelah Anda contoh nanti bisa Anda rubah-rubah. Oke, berikutnya saya mau kelompokkan dulu aja. Jadi yang atas ini style, maka saya gabungkan stylenya tadi di situ ya. Jadi ini kelompoknya style, nanti ada kelompok script di sini. Script itu kode-kode pemrograman pakai ini ya teman-teman, JavaScript. Sedangkan style itu kode-kode untuk mengatur tampilan seperti tinggi, warna, dan lain-lain. Itu adalah kode-kode CSS. Nah, di dalam script ini saya mau membuat sebuah variabel baru namanya lokasi. Gitu ya, teman-teman. Nah, ketika Anda membuat atau ingin mengisi variabel baru ini, biasanya ada sama dengannya di belakangnya, teman-teman. Jadi sama dengan ini mengisi. Diisi dengan data apa sih? Nah, kita pakai array ya, teman-teman. Array itu tandanya bisa kelihatan dari bisa pakai kurung kurawal seperti ini ya, teman-teman. Kurung keriting atau kurung kurawal. Tapi saya pakai yang kurung kotak seperti ini ya, teman-teman. Ini. Nah, di dalamnya mau saya kasih kurung kotak lagi seperti ini, teman-teman. Isinya adalah lokasi-lokasinya.
Nah, contohnya saya bisa copy aja dari sini, dari lokasi yang sudah ada. Jadi minus 7,5 ini akan saya jadikan isi dari lokasi ya. Relokasi ini akan saya isi dengan minus 7,5 untuk yang pertama, yang kedua 112. Nah, untuk yang ketiga kita isi dengan unwaha. Nah, bisa kelihatan di sini ya. 1 2 3 ini dipisahkan dengan koma, teman-teman. Tadi kan bukan koma ini yang di akhir. Saya rubah dengan koma. Terus salah satu lagi yang harus diperhatikan di variabel adalah kalau angka tidak ada masalah ditulis langsung, tapi kalau tulisan teman-teman ya, sebuah teks itu wajib hukumnya dikasih petik, teman-teman. Boleh petik 1, boleh petik 2. Seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi ada data tentang latitude, data tentang longitude, lokasinya ini apa namanya. Gitu ya. Lalu kalau saya mau menambah lokasi lain, saya bisa kasih koma lagi, teman-teman, di belakang. Lalu saya buat kurung baru. Nah, kurung barunya saya copy lagi dengan data yang sudah ada. Ya, saya seperti tadi, saya hapus yang tidak sesuai dengan penginputan data, saya tambahkan petik. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Koma, data yang lain lagi. Yang ini ya. Oke, penulisannya diperhatikan, teman-teman, jangan sampai salah. Angka, koma, lalu untuk teks bisa dikasih petik. Untuk spasi boleh ada spasinya seperti ini ya. Koma terus spasi atau tanpa spasi juga tidak ada masalah. Jadi saya pakai tanpa spasi biar lebih tidak memakan tempat gitu aja. Nah, kalau mau Anda tambah lokasi baru lagi bisa ya, teman-teman. Saya harap Anda bisa ngikuti ya. Maksudnya contohin aja ya. Yang sudah ada ini saya sudah beri contoh 3 lokasi. Anda mau tambah ya ikuti yang atas. Oh, berarti kalau mau nambah lokasi kasih koma lagi. Kasih kurung kotak dulu ya. Terus kurung kotaknya diisi dengan data 1, data 2, data yang ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk sementara saya cuma pakai 3 tempat dulu aja. Buat contoh biar nggak terlalu banyak. Jangan lupa di save, dan sebelum di save bisa di Ctrl A untuk menyelect semua sepertinya ya. Ctrl A terus Ctrl C ya, baru di save. Kenapa? Kadang-kadang soalnya di save gagal, nanti yang sudah kita rubah-rubah hilang, kan eman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk script yang ini. Mungkin script ini hanya akan menampung datanya saja, data dari lokasi. Jadi ketika Anda punya lokasi baru tinggal nambah di sini, teman-teman. Nah, kalau gitu maka ini juga akan saya buat otomatis, teman-teman. Jadi saya pakai script lagi di sini. Nah, yang saya tuliskan di sini adalah kode for $i of $lokasi. Nah, $lokasi tadi adalah variabel yang kita buat di atas ya, teman-teman. Ini $lokasi. Sama kan ya, teman-teman? Kalau saya klik lokasinya nanti di bawah ini akan muncul kotak, berarti namanya sudah sama. Cuma saya tambah dolar aja depannya. Jadi saya tambah dolar ini ya, dolar lokasi, yang bawah juga dolar lokasi. Kenapa saya tambah dolar ya? Biar gampang aja mendeteksi bahwa itu adalah sebuah variabel, biar nggak keliru dengan teks biasa. Kemudian depannya ini adalah variabel baru, teman-teman, $i. Karena baru, ini wajib, mungkin bukan wajib ya, sebaiknya dituliskan var gitu atau let. Var seperti yang atas nih ya, var atau let seperti ini, teman-teman. Nggak ada masalah. Kalau mungkin sekarang saya isi dengan let. Lalu di belakang kurungnya ini jadi for ada kurung yang diisi seperti ini, teman-teman. Bisa Anda tiru aja. Terus kemudian belakangnya diikuti kurung kurawal. Kita tekan enter. Nah, apa yang ada di dalam for ini akan diulangi berkali-kali, teman-teman. Berapa kali? Sesuai dengan jumlah data yang kita punya. Di sini kita punya 3 baris data ya. Maka ini akan diulangi 3 kali, teman-teman. Karena diulangi 3 kali loh, tadi saya hapus ya. Maaf, saya kembalikan dulu. Daripada saya hapus, saya tuliskan di atasnya dulu. Nggak apa-apa, teman-teman. Sama tulisannya.
Kenapa nggak saya hapus biar nanti bisa di copy dulu gitu ya. Supaya bisa di copy. Tenggorokan saya agak buntu. Semoga suara saya tidak terganggu. Kita lanjutkan sama seperti tadi, for let $i of dolar lokasi. Jadi dolar-dolar itu saya beri tanda dolar supaya Anda tahu bahwa itu adalah sebuah variabel. Kalau yang bawah ini map ini nggak saya kasih dolar ya, karena belum saya kasih, maaf ya, saya yang niru tutorialnya. Jadi saya niru tutorialnya tanpa dolar sih, nggak saya kasih dolar. Tapi untuk yang berikutnya ini saya kasih dolar supaya teman-teman lebih paham bahwa itu adalah sebuah variabel. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah ini akan kita ulangi. Apa yang kita ulangi, tulis saja teman-teman kodenya seperti ini, dokumen titik write. Ya, jadi kita akan menuliskan sesuatu di dokumen ini, di bagian dari halaman ini di sini gitu ya. Di dalamnya lokasi ini akan kita isi sesuatu. Dokumen write itu intinya seperti itu ya. Jadi di sini bawahnya daftar lokasi ini akan kita isi. Kita isi dengan apa? Kita copy aja teman-teman yang bawah. Kita copy. Lalu sebelum kita paste kita kasih petik 2 seperti ini, lalu kita pastekan. Jadi di dalamnya dokumen write, kalau ini teks sama seperti yang atas ya, Unwah, alun-alun, hotel Yusro, ini adalah teks. Teks itu wajib dikasih petik. Jadi dokumen write-nya ini juga saya kasih petik dalamnya teman-teman ya. Ini agak ke bawah karena ada apa namanya nih, line wrap-nya. Ini ya, jadi lanjutannya setelah ini ada line wrap-nya. Saya harap teman-teman paham itu. Oh, tunggu. Kita kembali dulu. Petiknya jangan petik 2 deh, petik 1 aja. Oke, petik 1 seperti ini kita paste. Kenapa petik 1? Karena di dalamnya teks kita ada petik 2-nya. Jadi yang kiri, paling kiri dan paling kanan adalah petik 1, di dalamnya ada petik 2-nya. Gitu ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Ini kalau kita jalankan hasilnya seperti apa ya, nanti aja deh. Kita hapus dulu karena sudah kita copy ya. Kita hapus yang bawah ini. Kalau dijalankan harusnya ini akan diulangi sebanyak jumlah dari data baris data yang di atas ya. Oh maaf, lokasinya hilang dolarnya, saya tambah dolar dulu. Gitu ya. Karena kita sudah punya data teman-teman, di atas ini kita sudah punya data. Data yang pertama ini, data yang kedua ini, data yang ketiga ini, dan seterusnya. Lalu baris berikutnya ini, baris berikutnya ini, dan seterusnya. Kita bisa tuliskan tanpa harus ketik ya. Yang tadi saya bilang tidak manual itu yang seperti apa, yang seperti ini. $i yang ke 0. Kenapa ke 0? Mungkin teman-teman saya beritahu dulu. Jadi data yang pertama itu diwakili dengan indeks ke 0 teman-teman. Jadi yang minus 7,5 ini ya, ini 0 teman-teman. Baru kemudian 1, baru kemudian 2. Jadi data ke 1 dibilang 0. Kenapa seperti itu? Ya orang Inggris itu kayak gitu memang ya teman-teman. Jadi yang buat internet basisnya Inggris. Makanya kalau di dalam gedung Anda biasanya kalau gedungnya lantai 1 itu ternyata lantai 2 gitu ya. Lantai yang di bawah sendiri itu namanya basement atau lantai ke 0. Nah itu berarti yang buat bangunan itu didasari dari dari cara kerjanya orang Inggris menentukan itu tadi. Jadi yang saat ini adalah yang ke 0. Yang berikutnya baru yang ke 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. 3 seperti ini ya. Data kedua itu 1, data ketiganya itu 2. Oke, ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa teman-teman. Ini cuma catatan saya aja. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa ini nanti isinya adalah minus 7,5 sekian gitu ya. Lalu berikutnya ini sama $i tapi yang ke 1. Kenapa yang ke 1? Karena saya mau isi dengan yang 112, sekian. Lalu tulisan Unwah ini saya ganti dengan $i yang ke 2 karena mau saya isi dengan tulisan Unwah atau alun-alun atau hotel Yusro. Gitu ya. Kenapa kok pakai $i padahal ini dolar lokasi?
karena di sini dolar lokasinya diwakili oleh dolar I, teman-teman. Dolar I ini off ya. Dolar I off dolar lokasi. Artinya dolar I ini akan mewakili setiap baris dari dolar lokasi. Gitu, teman-teman. Jadi ketika kita ada di baris yang pertama, dolar I ini akan mewakili baris pertama dari lokasi. Lalu kita lanjut ke baris kedua dan seterusnya. Dolar I akan mewakili baris-baris yang saat ini ada di mana gitu. Mungkin seperti itu dulu teman-teman, kita save dulu. Kontrol sekali lagi, Ctrl A, Ctrl C. Save. Coba kita jalankan. Oke, berarti ada yang keliru teman-teman. Dari penulisan kita enggak masalah. Enggak masalah. Yang keliru apa? Nah, di dalamnya sini, di dalam dokumen .write ini, kalau kita mau tambahkan variabel, ini harus dipisahkan antara variabel dengan tulisan atau teks ya teman-teman. Jadi kita tahu mulai dari sini sampai sini ini dianggap sebagai teks semua. Ya, karena di dalam petik. Nah, karena itu variabelnya kita keluarkan dari petik dengan cara seperti ini. Jadi biar dari sini sampai sini adalah petik, dari sini sampai sini adalah teks. Berarti kita kasih petik di sini untuk menandai bahwa ini adalah teks ya. Berikutnya ini adalah variabel. Nah, variabel dengan teks kita hubungkan dengan tanda tambah gini. Oke. Komanya ini adalah teks juga teman-teman. Jadi kita tambah petik gitu ya. Petiknya satu aja ya teman-teman. Jadi kalau muncul petik yang kedua otomatis Anda ngetik satu, munculnya dua, dihapus yang kedua yang. Lalu setelah teks ini ada variabel lagi, kita kasih tanda plus gitu terus teman-teman. Jadi berikutnya ini adalah variabel yang mau kita gabung dengan teks, berarti kita kasih tanda plus. Lalu teks berikutnya kita kasih tanda petik. Sekali lagi petik yang kedua dihapus. Jadi ini sampai sini loh, ini ketemu variabel lagi, berarti kita tutup petik yang tadi, kita kasih plus gini ya. Jadi sini sampai sini adalah sebuah teks. Tulisan itu bisa berupa kode ya. Tanda kurung ini, tanda koma ini ya. Tanda kurung siku itu semuanya adalah teks ya teman-teman. Oke, ini variabel lagi. Kita kasih tanda plus lalu petik ya. Ini cuma perlu dilakukan sekarang aja teman-teman. Jadi berikutnya enggak usah. Satu kali saja. Jadi Anda perlu coba dipahami bagian ini. Nanti ketika ada masalah, wajar kalau misalnya Anda menemukan masalah karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa enggak ada masalah. Nah, karena Anda belum terbiasa, kalau ada pertanyaan, Anda bingungnya, monggo ditanyakan. Jadi kurang lebih contoh dari saya seperti ini. Kita bisa sekali lagi Ctrl A, Ctrl C, baru di save. Yang sebelumnya tulisannya seperti ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya tulisannya hanya $I2 kayak gini, kita refresh berubah sekarang jadi Unwaha, alun-alun, dan Hotel Yusro. Sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Berarti sudah berhasil. Yang tadi ini sudah nggak usah diutak-atik lagi ya. Ini sudah selesai. Oke. Terus saya mau apakan lagi? Saya mau buat supaya markernya ini nggak perlu kita tulis satu-satu. Jadi kita hapus saja dulu untuk yang tidak perlu. Tadi ingat ya, kita sudah backup. Jadi kalau Anda mau lihat kode sebelumnya, caranya buat circle gimana dan lain-lain, bisa dilihat yang tadi ya. Sekarang saya hapus untuk circle dan poligonnya karena kita nggak butuh. Mungkin ini juga kita nggak butuh. Sampai sini ya. Oke, jadi ini kita hapus sampai sini. Ketika kita klik, maka kita membuat apa? Ya, apa yang terjadi ini sampai sini ya. Terus yang atas ini kita biarkan ya. Ini kalau kita hapus ya mapnya nggak muncul. Mungkin sampai sini. Mungkin cuma dua aja. Yang ini nggak perlu deh. Jadi cuma dua ini ya. Dan dua ini juga nanti akan kita hapus sama kayak tadi, tujuannya nggak kita hapus sebagai ini aja teman-teman, sebagai supaya cepat aja nanti kita ngopinya, supaya kita nggak nulis dari awal. Kemudian apa yang kita tulis di sini, kita mau nambah marker secara otomatis. Nah di atas kan sudah ada otomatis nih, ya kita copy aja nih ya. Jadi ini caranya
membuat yang otomatis tadi. Jadi kita kopikan ke sini. Lah kurungnya cuma satu, kita tambah kurung berikutnya. Nah, jadi kurungnya lengkap ya, ada pembuka kurung dan ada penutup kurung. Seperti itu. Oke. Lalu menambahkan markernya bisa kita tambahkan di dalamnya sini, teman-teman. Jadi menambah marker sekaligus pop up-nya ya. Marker lalu pop up. Sama kayak tadi. Ini datanya sudah ada, kita ganti dengan $i yang ke 0. Ya. Terus ini $i yang ke 1. Berikutnya marker satunya kita ganti dengan $i yang ke 2. Mungkin seperti itu. Tulisannya nanti Anda bisa edit sendiri ya. Tulisannya mau apa silakan. Nah, sama seperti tadi, variabel dengan string kita pisahkan. Cuma stringnya ini petik 2 ya. Kita ganti petik 1 aja. Biar sama dengan yang atas. Jadi sini sampai sini adalah sebuah teks atau string, kita kasih petik tambah gitu ya. Ini variabel, variabelnya sudah selesai, tambah petik. Lalu berikutnya ini sampai akhir adalah sebuah teks, kita biarkan kalau gitu. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini mungkin sesuatu yang buat Anda baru, jadi mungkin akan ada kekeliruan, nggak jalan dan apa-apa bisa ditanyakan ya. Sekali lagi kita save, Ctrl A, Ctrl C, kita save. Oke, apakah saya juga punya kekeliruan? Wah. Oke, ada kekeliruan kan ya. Kekeliruannya disebabkan oleh apa? Mungkin ada yang keliru di mananya ya. Jadi ini tetap ada kurung kotaknya ya teman-teman ya. Jadi $i-nya di $i0 dan $i1 di dalamnya kurung kotak sudah benar. Oh, ini yang salah teman-teman ya. Ini kenapa dapat petik 2? Ini harusnya tanda tambah. Oke. Jadi sekali lagi teks tambah variabel tambah teks lagi. Ctrl A, Ctrl C, kita save. Mungkin salahnya di situ, kita lihat oke sudah benar. Jadi kalau kita ke Unwaha otomatis sudah ada markernya, dan kalau kita klik Unwaha muncul pop up tentang Unwahanya, alun-alun juga gitu. Ya, kita pindah sudah ada markernya. Kalau kita klik ada tulisannya alun-alun, silahkan dikasih tulisan tambahan ini ya, tulisannya apa sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman buat. Loh, tulisan tambahannya gimana Pak? Kan otomatis tadi. Nah, berarti tulisan tambahannya bisa ditambahkan di berikutnya teman-teman ya. Kalau Anda mau tambah data berikutnya, berarti data yang keempat manggilnya dengan $i3 ya. Misalnya ini. Mungkin kita kasih teks saja. Teks 1. Kita copy. Teks 2. Sudah ada komanya tadi. Teks 3. Nah, ini berarti adalah data keempat, alias kalau di sini berarti data keempat itu manggilnya pakai yang ketiga ya. Data 4 sama dengan 3. Biar nggak terlalu lebar. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa Anda tampilkan di sini berarti sekarang. Nah, ingat teks kita kasih petik, terus kita kasih tanda tambah ya. Berarti ini sampai sini teks. Berikutnya di sini ada $i yang ke 3 dalam kurung kotak 3. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Copy, save. Oke, jalankan. Nah, ini ada teks 3 ya. Kalau saya ke Hotel Yusro ada teks 3, kalau Nalun saya klik teks 2 dan seterusnya. Kalau saya tambah lokasinya, misalnya saya tambah ya. Kemana ya? Yang agak jauh deh. Nah nih, misalnya di sini ada Sambeng. Sambeng itu ada apa ya? Sambeng itu ada apa?
Waduh, saya nggak tahu. Nah, sini Gunung Pegat. Gunung Pegat itu koordinatnya sekian, saya copy, saya tambahkan sebagai lokasi baru di atas. Lokasinya kita tambah sama kayak tadi, koma gitu ya teman-teman. Terus kurung kotak. Lalu seperti ini saja ya. Terus berikutnya lokasinya namanya apa, koma, petik Gunung Pegat misalnya. Terus kemudian keterangan tambahan. Kok beda dari yang atas ya, terserah ya. Sebenarnya ini yang bisa diisi apa aja ya. Ini kan cuma teks, Anda mau isi apa ya terserah. Sudah, dengan gini lokasinya saya tambah, nggak perlu ngedit yang lain. Saya Ctrl A, Ctrl C biar kalau ada apa-apa masih bisa. Oke. Nah, nambah ya Gunung Pegat ini ya. Hotel Yusro, alun-alun, Gunung Pegat. Nah, jadi kita bisa tambah datanya yang di sini saja, maka markernya akan bertambah. Yang kita hapus di sini, markernya juga akan terhapus dan kita bisa pindah-pindah menggunakan link yang di sini. Mungkin itu materi yang agak banyak ya. Tambahannya lagi, kasih tambahan lagi ya. Mungkin tampilan ya, tambahannya tampilan. Saya tadi sudah pindah stylenya di atas ini ya. Untuk map, tadi kita punya map dan lokasi ya. Ini ID-nya lokasi, ini ID-nya map. Nah, kita mau rubah-rubah lokasi dan map ini. Oke, yang berarti kita buat pagar lokasi. Pagar lokasi ini akan mengatur tampilan yang lokasi tadi ya teman-teman. Kurung kurawal. Mungkin kita isi seperti ini. Yang map akan mengatur tampilan dari yang map. Yang dimaksud ini ya teman-teman, ID dari lokasi itu yang ini ya, div ID lokasi. Div ID map akan diatur dengan yang map, pagar map tadi. Div ID lokasi akan diatur dengan pagar lokasi. Oke, caranya gimana? Caranya seperti ini teman-teman. Mungkin Anda mau, saya mau daftar lokasi ini di kiri, lalu mapnya di kanan, gitu ya. Nah, ini bisa diatur dengan cara memakai display titik 2 inline tanda minus ini ya, blok titik koma. Mungkin bisa seperti ini teman-teman. Ini Anda bisa pastekan ke bawah juga sama. Nah, tapi yang perlu diatur supaya ini kalau kita jalankan akan tetap sama saja. Kenapa? Karena lebarnya belum kita atur. Nah, kita atur sekarang lebarnya. Lebar itu width ya, width. Kita atur, kita tambah width-nya dari lokasi ini nih 19% saja. Apa maksudnya 19%? Ini 19% dari lebarnya layar. Jadi lebar layarnya berapa? Div yang lokasi tadi akan akan mengisi 19% dari lebar layarnya. Nah, kalau yang mapnya mungkin kita buat 80%. Kenapa kok bukan 20, 80? Soalnya sebenarnya ada yang nggak kelihatan teman-teman ya, yaitu misalnya margin. Margin itu sesuatu yang nggak kelihatan. Mungkin ada marginnya, yang mana kalau marginnya ini ternyata cukup lebar, maka nggak bisa antara lokasi dan map ini berada dalam satu baris yang sama. Oke, kita buat seperti ini kayak tadi, kita Ctrl A, Ctrl C. Jadi width-nya saya kurangi ya, nggak sampai 100 tapi 99. Saya save. Maksudnya apa 99? 99 tuh 80 tambah 19 itu 99 ya teman-teman. Nggak sampai 100. Ini kalau kita jalankan lagi, harusnya sudah berubah. Oke. Ada yang salah. Inline block. Mungkin kita kurangi lagi ya. 80 tambah Ctrl A, Ctrl C. Nah, kita save dulu. Nah. Kenapa ya? Display.
Oh, display ya teman-teman ya. Maaf kurang S ya. Saya ngetiknya kurang. Ya, kalau nggak teliti ya gitu ya teman-teman. Saya yang sering ngetik aja kadang keliru. Mungkin efek dari keyboardnya ya. Keyboardnya ada agak sulit ditekan. Kalau ditekan kadang nggak muncul. Nah, kalau sudah display seperti ini teman-teman. Jadi daftar lokasi di kiri dan mapnya di kanan. Kenapa? Karena daftar lokasi tadi yang di atas ya. Nah, kalau di atas berarti dia akan muncul paling dulu di kiri. Kalau Anda mau tukar sebenarnya bisa teman-teman. Ya, daftar lokasinya yang di kanan. Mungkin seperti ini teman-teman. Jadi lebih enak ya. Nggak usah geser-geser. Nah, Pak, petanya saya mau seluruh layar dari atas ke bawah. Itu namanya height ya teman-teman. Tingginya. Nah, kita atur tingginya. Kalau sebelumnya 450 pixel kita ganti jadi 100 VH. VH ini viewport height atau tinggi dari viewportnya, tinggi dari layarnya teman-teman. Maka kita samakan yang atas juga kita rubah tingginya jadi 100 viewport height. Sama kayak 100% tapi ini 100%-nya dari layarnya teman-teman. Mungkin nanti kita coba kita rubah-rubah. Nah, sebentar kita save dulu. Kita jalankan. Oke, jadi tingginya 100% ya teman-teman. Mungkin agak kebanyakan ini. Agak ke bawah. Karena ada batas di atasnya ya. Yang karena di atasnya ada batas kegeser sedikit ya. Mungkin seperti ini ya. Nah, ini ada masalah nggak teman-teman? Ada masalah sebenarnya teman-teman. Bentar. Sebentar. Masalah yang pertama saya mau pop-up-nya nggak mau langsung keluar. Open pop-up-nya kita hapus. Biar pop-up-nya langsung keluar ya teman-teman. Kalau diklik aja baru keluar pop-up-nya. Oke, kemudian masalah kedua saya mau tulisan dari daftar lokasi ini di atas bukan di bawah. Maka kita bisa tambahkan di dalam lokasi ini vertical line titik 2 top. Jadi secara alignment-nya secara vertikal akan dibuat rata di atas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Pop-up-nya juga sudah nggak muncul ya. Kalau kita klik aja baru muncul pop-up-nya. Nah, sudah mirip dengan Google Map kan ya teman-teman. Walaupun belum lengkap. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini Anda bisa ganti daftar lokasinya jadi daftar pondok di Jombang atau apa silakan. Dan yang muncul di sini juga sesuai dengan keinginan Anda. Mungkin itu ya materi dari pertemuan minggu depan dan minggu depannya lagi kita gabung jadi satu video. Oke, saya akhiri sampai di sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.